Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dari sebagian kebenaran firman Tuhan. Kita ini sebuah topik yang uh, sudah ada di kehidupan kita sehari-hari, tapi kita mau terus menghidupi nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan kita sehingga kita terus selalu diingatkan dan kita boleh terus berbuat jujur di dalam kehidupan kita. Hari-hari ini kita ini banyak menemui orang baik, banyak menemukan kita orang-orang baik hari-hari ini. Banyak orang yang memberikan sumbangan, banyak orang yang memberikan aksi sosial di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini. Banyak hal orang melakukan hal-hal yang baik, tapi sedikit kita menemukan orang yang punya hati yang jujur, hati yang punya kejujuran dalam kehidupannya. Seringkali dalam situasi yang seperti ini pun dimanfaatkan oleh, saya katakan, oknum-oknum tertentu untuk mereka mencari kesempatan dalam segala kesempitan. Orang masih berusaha untuk cheating, mengambil keuntungan dari orang lain. Meskipun di dalam situasi pandemi seperti ini, karena waktu yang lalu kita juga sempat kita mendengar sebuah berita bahwa ada oknum yang mengambil jatah BLT, mengambil jatah bantuan sosial. Nah, itu pun juga sebenarnya kan memang kurang bijak, kurang baiklah dikatakan, karena memang bukan haknya, tapi dia mengambil hak tersebut. Tapi orang-orang yang seperti ini terkadang mempunyai prinsip hidup yang berbeda dengan Alkitab yang kata-kata. Mereka mengatakan hari ini jujur, mau makan apa? Hari ini jujur, kita nggak dapat cuan. Hari ini jujur, kita nggak akan kaya. Hari ini jujur, kita itu kuno. Karena banyak orang berlomba-lomba melakukan ketidakjujuran dalam kehidupan ini. Dan Alkitab mengatakan dalam Matius 5 ayat yang 37, jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal jahat. Dalam kitab Yakobus pun juga disampaikan, Yakobus 5 ayat yang ke-12, tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita belajar dari seorang tokoh yang cukup terkenal di Alkitab yang bernama Ayub. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Nah, dikatakan Ayub adalah orang yang jujur. Tapi kita ketahui Bapak Ibu sekalian, hidup Ayub diizinkan Tuhan untuk mengalami sesuatu yang tidak mengenakan secara daging sebagai manusia.
Dalam satu hari anak-anaknya meninggal, dalam satu hari hartanya dihabisi, hartanya habis. Tapi Ayub tidak mengatakan sesuatu yang jelek kepada Tuhan. Ayub tidak pernah berkata satu kata berkata satupun kata-kata yang mengatakan, oh Tuhan, mengapa aku begini? Mengapa aku begitu? Ayub dalam kesalahan hidupnya dia menerima apa yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Ayub tidak berusaha memanipulasi hidupnya. Ayub menerima. Jika yang baik kita mau terima dari Tuhan, mengapa yang jelek kita tidak mau terima dari Tuhan? Nah, prinsip kejujuran daripada Ayub ini yang pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama, kita diingatkan belajar bersama-sama bahwa kejujuran itu adalah nilai mata uang yang berlaku dimanapun kita berada. Asal kita jujur, hidup kita mujur. Bahkan ada jaminan di Alkitab bahwa bagi orang-orang yang jujur. Kita baca di Yesaya 33 ayat 15 sampai 16. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Ini adalah jaminan bagi orang-orang yang memiliki kejujuran di dalam kehidupannya. Bahwa pertama, dia memiliki tempat tinggal aman yang di tempat tinggi. Biasanya kalau ada tsunami, itu orang-orang akan berbondong-bondong, akan saling mendahului pergi ke atas bukit. Karena biasanya tsunami tidak akan bisa menjangkau sampai ke atas bukit. Yang kedua, bentengnya adalah bukit batu. Dalam arti adalah orang jujur itu memiliki pertahanan yang sangat amat baik. Seperti tadi saya katakan, kejujuran itu adalah mata uang yang berlaku dimanapun. Dimanapun kita pergi, kemanapun kita pergi, asal kita jujur, kita pasti selamat. Kita pasti mujur. Karena orang lebih senang kepada orang jujur daripada kepada orang yang baik. Ini yang ketiga. Roti disediakan dan air minumnya terjamin. Ini berbicara tentang pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita. Bahwa terkadang kalau orang jujur, mungkin kayak lagunya Iwan Fals ya, Guru Umar Bakri ya, sudah berjuang sedemikian rupa, sudah bekerja, sudah mengajar, tapi gajinya dipotong, gajinya disunat. Nah, tapi pemeliharaan Tuhan, saya percaya atas orang seperti ini itu nyata dan sempurna. Karena meskipun terkadang orang jujur itu ngenes hidupnya,
tapi dia akan mengalami tidur yang enak, tidur yang nyenyak. Nah, ini bicara roti dan air adalah bicara tentang hidup dan bukan gaya hidup yang seperti saya sampaikan. Jadi pagi hari ini mari kita terus junjung tinggi kejujuran dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, karena percayalah kejujuran itu akan menjadi penolong dalam kehidupan kita. Dan di akhir hidup Ayub hidupnya dipulihkan karena dia saleh, dia jujur. Di Ayub 42 ayat yang ke-10 dikatakan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segalanya dahulu. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Jadi orang baik, jadi orang penting itu baik, tapi lebih penting jadi orang baik, tapi jauh lebih penting menjadi orang yang jujur. Amin buat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Saya mengucapkan syukur pagi hari ini Tuhan buat firman yang sudah kami dengar. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk kami terus berlaku dan hidup jujur dalam kehidupan ini. Seringkali Tuhan kami dianggap aneh oleh dunia ini. Manakala tatkala kami ambil posisi untuk menjadi jujur. Tapi kami percaya Tuhan, saat kami berlaku jujur, saat yang benar Tuhan di hadapan Engkau, pembelaanmu Engkau akan nyatakan Tuhan. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sendiri Tuhan. Engkau menyertai kehidupan kami. Bahkan terima kasih Tuhan, Engkau memberikan jaminan bagi setiap kami yang mau berlaku jujur. Engkau jamin tempat tinggal kami. Engkau memberikan pertahanan benteng buat kami. Engkau menyediakan makanan dan minuman bagi kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kiranya Tuhan, firman yang sederhana yang boleh kami dengar pagi hari ini Tuhan, itu boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Segala hormat, puji syukur bagimu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.